Aku awalnya bukan orang Kristen. Aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana, karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin aku tuh kayak masuk neraka gitu di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget. Dan ada suara di situ ngomongnya, Gea, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? So aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya surga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, di video kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada beberapa murtadin yang mengenal Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dulunya mereka benci kepada kekristenan, mengolok-ngolok, menghina, mencemooh, bahkan benar-benar tidak senang terhadap kekristenan. Tetapi begitu Tuhan jamah, berubah total saudaraku. Pola pikirnya berubah, cara hidupnya berubah, dan yang paling penting di sini adalah bagaimana mereka bisa mengenal Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia, satu-satunya jalan menuju ke surga, satu-satunya pribadi yang bisa membawa umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika dijamah oleh Tuhan, langsung orang tersebut mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dengan berbagai risiko yang akan orang tersebut alami Bapak Ibu. Mulai dicoret dari keluarga, dihina, dicemooh, dikucilkan, bahkan dibuli oleh teman-temannya Bapak Ibu. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang tidak bisa bertemu dengan keluarga gara-gara mengikut Yesus Kristus. Tapi kita bisa melihat bagaimana sukacita dan damai sejahteranya para murtadin setelah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana murtadin dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita saksikan sama-sama. Hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang yang saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diam aja. Dia cuma diam dalam itu. Kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka, boom, lebar. Cahaya masuk, cush, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya, yang selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Ini dia begitu disembah sama orang, dipuja orang di sini. Ketika jam 2 malam tepatnya, di dalam penjara itu di kamar saya ada 9 orang, tepatnya ada 9 orang, yang 5 Muslim, yang 4 Kristen pada saat itu. Malam itu tiba-tiba ada satu sinar datang menghampiri saya. Datang sinar itu menghampiri saya, tiba-tiba dia bilang, "Kemarikan tanganmu nak, dan tidak akan pernah aku lepaskan." Saat itu saya merasakan satu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya merasakan tangan saya itu seperti dipegang. Saya merasakan saat itu benar-benar sentuhan yang tidak pernah saya rasakan dari saya lahir sampai saya sebesar itu. Saya merasakan satu naungan yang luar biasa menaungi hidup saya. Saya berdoa di situ. Ternyata sebelum saya ke Jabal Rahmah, saya sudah melihat salib 3. Dan apa semua ini? Saya tidak ceritakan ke semuanya. Jadi tapi setelah pulang dari sana, itu saya bisa merasakan apa semua arti salib itu. Tiap malam tidur, itu kadang itu terlalu terbayang salib. Terus akhirnya saya berdoa, apa sih semua itu? Yaitu tadi saat saya sholat tahajud malam, terus saya buka jendela saya melihat sinar kemuliaan dan jubah. Saya bilang gini, Tuhan, jadikan saya orang yang benar-benar beriman. Jadikan saya ini alat bagi Engkau Tuhan. Saya seperti istilahnya didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar, dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya.
Orang itu menghampiri saya, memukulkan kitab itu kepada jidat saya. Saya kaget, saya terbangun, saya gerah, tubuh saya itu seperti orang baru mandi, celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya pernah loh didatengin sosok seperti ini, percaya, itu Tuhan. Ya, saya pengen masuk Kristen. Tapi saya dalam hati, belum. Saya mau orang Muslim, itu dalam hati. Kali kedua, saat saya pulang dari kantin itu, saya nggak tidur, sama sekali tidak tidur. Saya nonton televisi. Saya nonton TV di dalam kamar. Disitulah kali kedua sosok itu benar-benar datang. Cahaya berkilau. Tangan itu disodorkan lagi. Dengan cepatnya, saya ambil tangan itu. Dan dalam hati, biarlah kalau ini arwah yang ngajak saya meninggal. Tapi kalau ini Tuhan, jadikanlah saya umat. Itu dalam hati. Saya bersaksi, saya tidak tahu saya ngomong apa, tapi Roh Kudus itu melancarkan omongan saya kan. Semua menangis, semua terharu, semua tertawa, semua tepuk tangan. Saya seorang haji, seorang anak pesantren yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basicnya semua orang haji, orang yang namanya sama agama itu benar-benar wah. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membolak-balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapakah? Tuhan pakai cara Tuhan mengubah saya. Dan sampai saat ini. Lebih baik saya ini mati daripada didoakan sama Tuhan orang Kristen. Di situ juga saya kemudian suatu hari suatu malam di tengah-tengah saya mengalami keputusasaan, di tengah-tengah saya mengalami tidak ada pengharapan dalam hidup, saya mendengar suara, apakah ini Tuhan Yesus? Karena saya tidak tahu, saya belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kemudian saya biarkan lagi, hiraukan lagi itu sosok itu. Dan yang kedua dan yang sekian kalinya, kemudian yang kelima kalinya, ketika saya sedang tidur, sosok itu datang lagi dalam mimpi saya gitu. Datang lagi dan dia berkata, "Nah, aku mengasihi engkau." Di saat itu kami dibawa ke tempat yang tidak pernah kami jumpai. Tempat itu indah banget. Baru kali itu kami ke situ, ke tempat itu. Terus kami bertanya kepada mereka, "Kami di mana?" Katanya dia bilang, "Kamu ada di langit." Langit itu apa? Inilah surga. Mana orang yang itu tuh belum datang juga? Dia bilang, "Kamu, saya nggak merasa orang penting karena saya itu orang biasa." Aku bilang gitu. "Iya, kamu ya dijadikan di sini tamu agung." Nah, akhirnya dari situlah kami makan. Sesudah makan kami minta diantar pulang karena kami meninggalkan suami dan anak-anak. Mana saya bertemu dengan Tuhan ya, bahwa memang untuk menjadi Kristen sekali lagi itu agak sulit dan berat bagi kami, khususnya suku orang Makassar ya. Lalu saya sedang salat, tiba-tiba suara itu datang lagi untuk ketiga kalinya. 3 kali, "Anakku, kapan engkau ikut aku?" Dan suara itu datang dan saya coba untuk fokus, tapi yang menjadi persoalan ini mulut saya terus berkata, "Yesus, Yesus, Yesus." Luar biasa. Makanya bukan dari pendeta, bukan dari penginjil ya, atau hamba Tuhan atau majelis yang mengajarkan saya, yang memberitahukan saya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Sholat duha saya kerjakan, sholat duhur sebelum dan sesudah. Jadi itu udah berapa rakaat itu? 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, jadi 6 rakaat sekali sholat. 8, 2, 4, 8. Itu sehari itu saya bisa berapa sujud-sujud gini sudah tidak karuan berapa banyaknya. Jadi saya percaya yang bicara kepada saya bukan main-main. Hari ketiga saya tanya lagi, apapun keputusannya saya ikut. Ya Allah, jalan lurus, ihdinas syiratal mustaqim di mana?
Jawabannya Bapak Ibu Saudara menggema dari hati saya. Saya seperti dilingkupi, dikuasai oleh kuasa tapi yang tidak menakutkan, tapi membuat saya gemetar. Padahal tidak ada suara, hanya dari dalam hati saya. Kalau kamu mau masuk surga, kamu ikut Yesus. Tapi nggak apa-apa. Saya ngikut Tuhan Yesus. Saya udah 100%, udah saya percaya sama Tuhan. Saya udah nggak bisa ini lagi karena ada perubahan yang saya jalanin ini. Sampai sekarang pun saya sama keluarga nggak ditanya, nggak apa, atau main ke rumah, enggak. Tuh, itulah pilihan saya yang tepat. Cuman ini, saya yakin itu Tuhan serta saya terus, jaga saya terus. Makanya yang udah saya rasain juga udah ada di hati saya. Saya nggak akan berubah sampai kapan pun, dan sampai cucu saya juga saya ajarin. Buka mata. Orang itu sudah dibebaskan oleh Kristus dan kau tidak berhak atasnya. Saya tidak perintahkan 2 kali, sebab sudah kuperintahkan sekali. Imanku teguh. Detik saat ini juga, tinggalkan tanpa sisa. Saya tidak akan bergumul dengan engkau, hai kuasa kegelapan. Sebab pergumulanku adalah dengan Allahku. Come out in Jesus name. Live. Yes, 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 yes. Yes, Jesus loves me. Sudah. Yes, Jesus loves me. Yang sisa adalah kemarahan Anda. Kepalanya dilepas. Jesus loves you. Come. The Bible tells me so. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Ada berbagai cara murtadin dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan mereka semua Bapak Ibu sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka bersaksi bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana cara memberitakan Injil, dan bagaimana memenangkan banyak jiwa dari keluarga, teman, sahabat satu persatu. Melalui kesaksian teman-teman murtadin, mereka mengenal kebenaran, saudaraku. Bagaimana dengan kita yang sudah duluan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang sudah kita lakukan dan berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Dan bagaimana kesaksian kita? Bagaimana hidup kita? Dan bagaimana cara kita memperkenalkan Injil, menceritakan who is Jesus kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sama dengan teman-teman murtadin? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Apa yang baru saja saudara lihat itu semuanya tergenapi daripada apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Yang dulunya benci kepada kekristenan, pada akhirnya mengenal Kristus, Juru Selamat, dan mereka menjadi seorang evangelis, menjadi penginjil. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi bishim Adonai Yesua hamasyah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus kulam doa dan bawa Habaget dalam penguasaan saudara. Terima kasih.